Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah teman-temanku sekalian, semoga dalam keadaan sehat selalu. Saya Nur Aziz dari anggota KKN MDR Syahwahita, Institut Matoliul Falah Pati. Pandemi virus corona memang menjadi kekecewaan dunia, termasuk juga di Indonesia. Dan akhirnya kebiasaan sehari-hari masyarakat menjadi berubah. Nah, kali ini saya akan memberikan sedikit tips tentang bagaimana memanage keuangan di saat pandemi COVID-19. Baik, yang pertama yaitu kita mampu untuk mengatur keuangan di masa pandemi COVID-19. Kita paham tentang cash flow, kemudian kita bisa membuat sebuah anggaran bulanan, atau mungkin kalau di dalam era gadget sekarang kita mampu menggunakan aplikasi yang namanya aplikasi Finansialku. Ya, di situ kita dituntut untuk membuat catatan anggaran keuangan atau catatan keuangan khususnya ya, dan akhirnya pada akhir bulan baru kita bisa mereviewnya. Kita melakukan pengeluaran berapa, kemudian pemasukan berapa. Nah, nanti hasil dari review inilah baru kita mendapatkan sebuah tuntutan untuk bisa memanage keuangan kita untuk bulan berikutnya. Dan yang kedua, setelah kita mampu untuk melakukan tips yang pertama, selanjutnya yaitu kebiasaan menabung. Artinya kebiasaan menabung ini kita harus disiplin dalam menabung. Jadi tidak hanya menabung, artinya kita tahu cara bagaimana menabung yang benar. Karena termasuk salah satu dari keuntungan kita menabung yaitu kadang kita menemukan hal-hal yang sering tidak kita duga, seperti kita harus membutuhkan uang secara tiba-tiba, atau ketika kita sedang sakit dan sebagainya. Selanjutnya yaitu belajar untuk hidup hemat. Belajar untuk hidup hemat artinya di sini yaitu kita mampu untuk menggunakan keuangan kita semaksimal mungkin. Atau mungkin dengan cara kita mempunyai anggaran untuk bulanan kita, misalkan 300.000 satu bulan, kita harus menghabiskan uang 400.000 selama satu bulan, atau mungkin lebih sedikit. Kemauan itu harus benar-benar kita lakukan. Kita tidak boleh punya keinginan-keinginan lain yang akhirnya dapat merusak anggaran yang sudah kita buat. Dan selanjutnya yaitu belajar untuk mampu berinvestasi. Manfaatnya sangat besar sekali. Jadi contoh berinvestasi itu kita bisa menggunakan deposito, menggunakan emas, reksadana, obligasi, dan saham. Dan selanjutnya kita tahu dengan kondisi keuangan kita. Kenapa kita harus tahu dengan kondisi keuangan kita? Kita sering lupa. Akibat dari lupa itu sendiri, maka terkadang sebelum waktu habis uang kita, dalam waktu 1 minggu bahkan lebih cepat, atau mungkin biasanya 2 minggu, itu uang kita sudah habis dan bahkan kita tidak menyadari sama sekali. Tiba-tiba kita hanya tahu bahwa uang kita sudah habis dan kita mungkin lupa. Tadi saya gunakan untuk beli apa, untuk beli yang mungkin tidak begitu penting, karena mengingat sekarang adalah masa pandemi COVID dan kita dituntut untuk menghemat. Nah, seperti itu. Dan yang paling penting yang kita tahu tentang kondisi keuangan kita, yaitu kita tahu apakah kita punya pemasukan lain. Kalau memang kita tidak punya pemasukan lain, maka melakukan ide-ide kreatif. Melakukan ide-ide kreatif di sini kita dituntut untuk belajar berjualan, misalkan untuk mendapatkan hasil tambahan untuk kebutuhan kita sehari-hari. Jadi untuk mendapatkan hasil tambahan di sini dengan berjualan, misalkan kita mencari peluang berjualan sesuai dengan apa yang dibutuhkan di masa pandemi COVID ini. Misalkan kita dengan berjualan masker atau hand sanitizer atau dan lain sebagainya. Yang penting di masa pandemi COVID ini kita tetap aktif, kita punya ide kreatif sehingga mampu untuk mendapatkan hasil tambahan. Dan yang terakhir adalah kita harus berhemat secara efektif. Berhemat secara efektif di sini, kita harus benar-benar tahu jenis pengeluaran kita. Seperti contoh pengeluaran produktif. Pengeluaran produktif itu adalah pengeluaran yang mendukung pemasukan. Misalkan internet buat work from home, misalkan itu adalah contoh pengeluaran yang produktif. Atau selanjutnya pengeluaran yang konsumtif, atau seperti makanan,
game voucher dan lain-lain. Maka itu kita harus benar-benar mampu untuk memanagenya. Mana yang lebih penting, mana yang harus dinomorduakan. Nah, itu yang harus kita perhatikan dengan seksama. Dengan tips-tips yang sudah saya berikan tadi, maka mudah-mudahan kita mampu untuk menjalankan aktivitas pembelajaran dengan baik. Kita mampu untuk menjalankan kehidupan sehari-hari. Dan yang terakhir di sini yang perlu saya tekankan adalah menjaga kesehatan di saat pandemi COVID. Dan mudah-mudahan dengan tips yang saya berikan tadi ini bisa membantu bagi teman-teman mahasiswa sekalian. Dan apabila ada kekurangan dari perkataan saya, masih ada kekeliruan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.